Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami selalu diberi kesempatan untuk bertobat. Dan betapa pentingnya pertobatan itu yang kita akan renungkan dalam bacaan Injil hari ini. Bantu kami ya Bapa untuk terus-menerus mengenal kehendak-Mu, mengenal kasih-Mu, mengenal cinta-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga dari sana mengalirlah pertobatan kami yang konkret, yang nyata. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam ketiga kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketiga kota ini adalah kota di Israel di mana mereka mendapatkan begitu banyak mujizat demi mujizat. Tetapi ternyata mereka tidak tergerak untuk berubah. Tidak tergerak untuk bertobat. Tidak tergerak untuk mengubah hidup mereka. Bahkan kota Kapernaum yang dikatakan disebut kotanya, kota Yesus, tidak bertobat juga. Di mana Yesus sering tampil di muka umum, menunjukkan kepada orang perbuatan dan karya Yesus. Tetapi orang tak ada gerakan batinnya untuk percaya, meyakini Yesus, dan mengimani Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Sekali lagi, Yesus melakukan paling banyak mujizat. Ya, Korazim, celakalah engkau. Betsaida, celakalah engkau. Bahkan dibandingkan dengan kota Tirus dan Sidon yang dianggap sebagai kota orang kafir, ya, mereka bisa menerima Yesus, membuka hati kepada Yesus, membuka kemungkinan terhadap sesuatu yang lebih daripada yang mereka hayati. Tetapi ketiga kota ini tetap tertutup terhadap pewartaan Kristus. Bahkan Kapernaum, ya, dikatakan seandainya Sodom dan Gomora saja, ya, hukuman seperti itu, maka kalian akan dihukum lebih daripada Sodom dan Gomora. Saudara, kalau kita melihat di National Geographic tentang Sodom dan Gomora, sampai sekarang tempat itu tidak begitu kering, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang kita sebut dengan Sodom dan Gomora, di mana dalam Abraham perjanjian lama menghancur leburkan Lot, ya, teman-teman Lot yang telah berdosa. Meskipun Abraham sudah minta kepada malaikat untuk tidak menghancurkan kota itu, sampai sekarang kota itu kota mati. Dan menurut info yang pernah saya dengar ketika saya berziarah ke Yerusalem, ke Israel, ketiga kota itu, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, yang dulu adalah kota perdagangan, kota yang begitu ramai, ternyata sekarang kota itu sepi. Ya. Seperti tidak ada kehidupan di sana. Maka mungkin Yesus mengatakan celakalah. Seperti kutukan Yesus itu terjadi, ya, hingga hari ini. Saudara, apa sebetulnya makna dari pewartaan Yesus ini? Makna dari pewartaan Yesus ini sebetulnya mau mengatakan kepada kita betapa pentingnya pertobatan itu. Sekali lagi, betapa pentingnya pertobatan itu. Nah, kita tahu bahwa perubahan hidup itu bukanlah yang gampang dan bukanlah yang mudah. Ya. Kenapa? Hal yang sederhana saja kita mengubah
gaya hidup kita, pola hidup kita, pola cara pikir kita, cara pandang kita. Untuk berubah dari sesuatu yang lama ke sesuatu yang baru, menciptakan habitus yang baru pun bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Maka seringkali dibutuhkan suatu tindakan drastis, tindakan shocking supaya orang berubah. Maka kalau kita perhatikan di media massa permenungan-permenungan tentang COVID-19 ini, dikatakan ada kalimat reset, direset kembali, dilihat kembali. Ada perubahan baru, perubahan sikap, perubahan mental, perubahan cara pandang, ya, di mana orang menjadi harus berdamai dengan COVID itu lagi. Maka di beberapa tempat di provinsi-provinsi, tingkat yang terpapar COVID-19 meningkat sekali. Dan tidak bisa, sepertinya tidak bisa diatasi begitu saja. Ya berdamai aja dengan kenyataan itu. Dan itu mengubah cara pikir, cara pandang bernegara, bermasyarakat, ya. Kekayaan yang diagung-agungkan, entah mobil, entah uang, entah harta, tidak bisa melawan virus corona. Seringkali harus dipaksakan oleh sesuatu kejadian tertentu sehingga orang dipaksa berpikir untuk merubah sesuatu kenyataan. Karena memang tidak mudah untuk bertobat. Tidak mudah untuk mengubah perilaku, sikap. Kalau kita tidak sendiri mengalaminya. Suatu peristiwa yang shocking, yang mengubah, yang begitu keras, begitu drastis sehingga orang terbuka matanya. Maka kalau kita perhatikan, ya para kudus tertentu yang seringkali dipakai Tuhan juga dengan cara yang shocking, yang dengan cara yang mendesak, yang mengagetkan. Kita perhatikan seperti katakanlah Santo Fransiskus Assisi, seorang anak kaya, ya, dengan segala kegelimangan harta sebagai anak seorang penjual pakaian sutra terkenal pada waktu itu. Ya. Dia tinggal menikmati semua saja dengan segala keenakan, kenyamanan dan seterusnya. Lalu terjadi sebagai seorang ksatria, dia berperang, jatuh sakit karena suatu peristiwa. Lalu dia mendengar suara yang dikhotbahkan oleh pastor, jualah harta milikmu, ikutilah aku. Terus terjadi pergulatan batin untuk seorang yang bernama Fransiskus. Ya. Dan orang tidak bisa mengerti apa yang terjadi padanya. Sampai suatu saat dia mendengar suara, perbaikilah gerejaku. Dikiranya gereja yang mau rubuh itu, yang kecil itu, yang harus diperbaiki. Tapi ternyata yang diminta perbaiki adalah gereja universal, gereja besar. Maka dia menjual segala harta miliknya, dia pergi dari bapak ibunya dengan mengembalikan semua hartanya, semua kekayaannya, dia pergi dari rumah dengan telanjang. Kemiskinan merubah pribadinya dengan peristiwa-peristiwa yang menggetarkan jiwanya. Jadi Tuhan seringkali juga melakukan hal yang seperti itu supaya terjadi perubahan yang besar. Kita tahu Saulus yang membunuh Stefanus dan mengejar-ngejar orang Kristen, harus ditangkap oleh Tuhan dan jatuh dari kuda dan kemudian bertobat. Demikian juga dengan Petrus, bagaimana Tuhan mendidik Petrus. Ya, dia seorang yang emosional, orang yang sepertinya gegabah, sembrono, ya, menyangkal Yesus. Tapi kemudian Tuhan begitu sabar di dalam pembinaan pendidikan Petrus itu. Disabar, ya, pelan-pelan jatuh dan bangun, percaya dan tidak percaya, sampai akhirnya Petrus mau mati. Tidak seperti gurunya, tetapi menjadi lebih radikal. Dia disalibkan dengan terbalik. Saudara, jujur pada diri kita masing-masing. Pada masa COVID ini, apakah kita bertobat? Apakah kita berubah?
Apakah hidup kita menjadi lebih baik? Apakah kita bisa memahami diri kita sendiri, kehendak baik, dorongan baik dalam diri kita? Apakah kita lebih mendengarkan suara Tuhan? Tuhan mau apa dengan hidupku? Apakah kita juga mendengarkan suara orang dekat di sekitar kita, suami, istri, anak-anak, sehingga relasi dalam keluarga semakin baik? Ada begitu banyak pertanyaan yang 3-4 bulan ini kita diajak untuk masuk ke kedalaman batin kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah saya mau berubah? Pertanyaannya, apakah saya mau bertobat? Pertanyaannya adalah, apakah dengan gaya hidup kita yang lama, yang kita rasakan itu tidak memberikan kedamaian, kebahagiaan kepada kita? Tuhan seringkali mengizinkan bahwa kita ikuti semua ego kita ikuti semua kehendak kita ikuti semua apa yang kita maui. Tapi apakah kita sadar bahwa ketika kita mau menjalankan apa yang kita maui, itu kita bahagia atau tidak? Kita damai atau tidak? Kita tentram atau tidak? Kita berubah hidup kita enggak? Dan bagaimana perubahan itu dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dalam gereja? Jadi saudaraku yang terkasih, apa yang mau dikatakan Yesus hari ini, dalam Injil hari ini, betapa pentingnya pertobatan itu. Ya. Kita nggak perlu bertanya kepada orang lain, tentang siapa, tapi tentang diriku sendiri. Dan hari-hari ini, dengan 3-4 bulan dengan COVID-19 ini, sebetulnya pertanyaannya adalah sangat fundamental. Apakah aku mau bertobat atau tidak? Apakah hidupku mau berubah atau tidak? Jangan-jangan nanti tidak ada COVID, bukan pertobatan, kita hanya kembali kepada gaya hidup yang lama. Ya, lalu kita menjadi tertutup. Maka mari saudaraku terkasih, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa bertobat? Coba kita perhatikan, ya, ada 2 hal. Yang pertama, cobalah lihat bagaimana Tuhan telah berkarya dalam hidup kita. Kita melihat rahmat demi rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita lihat, kita mengalami, kita merasakan, kita refleksikan sedikit saja. Rahmat kebaikan Tuhan apa yang telah Ia lakukan pada diriku, pada keluargaku, pada komunitasku, pada hidupku. Ya, kita lihat itu betapa luar biasanya Tuhan telah melakukan kegiatan itu. Di tengah segala kesulitan pandemi, kesulitan ekonomi di mana-mana. Dapatkah mataku melihat karya Tuhan yang begitu besar? Satu sisi lain, dapatkah kita melihat mungkin keterbatasan-keterbatasan kita, kekurangan-kekurangan kita yang selama ini mungkin kita biarkan begitu saja. Misalnya relasi suami istri, orang tua dengan anak. Ya. Jadi ditunjukkan kepada kita hal-hal yang kurang, dan kalau kita ditunjukkan, kita juga harus bersyukur bahwa kita ditunjukkan gitu loh. Jadi ketika kita bisa mata kita melihat kekurangan itu, kita jangan negatif, jangan seolah-olah berpikir, wah saya kurang. Justru kita bersyukur ditunjukkan kekurangan, keterbatasan itu. Itu yang seringkali kita tidak suka dengan perubahan, karena kita merasa kekurangan itu seolah-olah mengancam hidupku, merendahkan hidupku. Tidak, tapi Tuhan cinta justru karena ingin supaya kita menjadi lebih baik, dan kekurangan itu ditunjukkan supaya kita berubah. Bagaimana kita berubah kalau kita tidak tahu apa yang menjadi kekurangan kita, kan? Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dia sabar dengan kita, sangat-sangat sabar. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita semakin dalam masa COVID ini semakin masuk lebih dalam gitu. Karena perubahan itu tidak mungkin dari luar. Tidak mungkin orang ngomong pada kita, mengkritik kita lalu itu berubah. Bisa, tapi betapa sulitnya, justru harus dari dalam. Pengalaman akan Allah itu mengubah, seperti saya berikan contoh tadi, Santo Fransiskus Assisi, Santo Ignatius, Santo Yohanes dari Salib, ya. Kemudian juga Santa Teresa, semua saja. Santa Teresa, anak-anak Yesus juga sama.
Maka mari saudaraku, siapa saja yang mau perubahan hidup terjadi ketika dia terbuka dan melihat karya Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Sehingga dia didorong untuk mengubah sesuatu yang perlu diubah. Dan lebih mendengarkan kehendak Tuhan, apa yang dia inginkan bagi hidupku, bagi keluarga kita, bagi orang lain, bagi gereja dan masyarakat. Semoga mata batin kita dibuka, diterangi, dicerahkan oleh Roh Kudus yang ingin kita semua menjadi manusia yang terselamatkan dan diselamatkan. Semoga COVID ini juga mengingatkan kita akan panggilan itu. Ya. Jangan sampai setelah COVID selesai, justru kita tidak berubah. Sama seperti dulu. Semoga Kristus, Roh Kudus, dan Bunda Maria membantu kita untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau ingatkan untuk bertobat, untuk mengalami kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang seringkali tidak dapat kami lihat dengan mata lahiriah kami. Semoga mata batin kami melihat Engkau, melihat karya-Mu yang besar, melihat cinta-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga kami bertobat, mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua, orang-orang yang dekat dengan kami yang begitu sulitnya bertobat. Kami berdoa untuk mereka semua, terutama dari dosa-dosa mereka yang seringkali tak dapat diubah oleh kata-kata kami, tapi hanya Roh Kudus-Mu. Berkat-Mu atas kami semua, terutama bagi Anda yang sakit, diberkati, dilindungi, dan disembuhkan dari segala macam penyakit dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.